Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini akan dimulaikan. Panggilan berbakti kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat pujian bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku
memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Bapa, Engkau berkati persekutuan kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kiranya boleh mau jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian, "Ku masuki gerbangnya." Memuji Tuhan, kita mau mengagungkan namanya, kita mau berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, Yesus adalah kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita angkat pujian, katakan, "Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan." Haleluya.
percaya bahwa hanya di dalam Yesus kita memiliki kehidupan yang kekal. Bersama-sama pada saat ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi kitab Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edwin Halim. Untuk itu persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan pujian, "Aku datang dan ku bersujud." Di hadapan
siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami belajar firman-Mu. Biarlah segala firman-Mu ini akan sungguh membuka mata rohani kami, melihat kebenaran firman Allah yang menuntun hidup kami beroleh sukacita besar, beroleh damai sejahtera, oleh karena firman-Mu hidup dan tinggal di hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita Indonesia terkenal dengan satu hewan yang mungkin kita sebut ini hewan raksasa, karena sejenis kadal raksasa yang luar biasa dikenal dengan komodo. Di daerah sana dikenal juga akhirnya karena di sana ada komodo, sehingga nama pulau itu adalah Pulau Komodo. Nah, saudaraku yang saya kasih, komodo adalah binatang langka yang ada di dunia, dan keberadaan komodo ini hampir punah. Itu sebabnya komodo merupakan binatang yang dilindungi dan diharapkan mampu dikembangbiakan sehingga tidak terjadi kepunahan binatang komodo tersebut. Nah, saudara yang saya kasihi, di Taman Safari rupa-rupanya ada juga komodo di sana dan dicoba dikembangbiakan di sana. Pada tahun-tahun pertama mereka gagal untuk mengembangbiakan komodo. Dan rupa-rupanya terjadi perbedaan suhu temperatur antara Pulau Komodo dan Taman Safari yang cukup signifikan. Di Taman Safari udaranya sejuk, dingin, sedangkan di Pulau Komodo panas. Akhirnya pihak Taman Safari dan staf ahlinya membuat pemanas di tempat komodo yang ada di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Setelah pemanas itu ada dan dimulai sesuaikan udaranya, suhunya dengan yang ada di Pulau Komodo, akhirnya Taman Safari Indonesia mampu mengembangbiakan komodo, binatang langka tersebut. Saudara, ini adalah bagian dari upaya menghindari kepunahan. Demikian juga saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Kalau kita biarkan begitu saja, walaupun mungkin nampaknya yang meninggal karena COVID itu tidak sebanyak yang mampu bertahan terhadap COVID, namun kalau dibiarkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah bisa saja penduduk dunia ini akan berkurang yang cukup signifikan. Itu sebabnya pada akhirnya WHO mengumumkan bahwa ini adalah pandemi. Artinya di seluruh dunia diberlakukan kesehatan yang khusus untuk bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Yang kita tahu bersama-sama dan kita berharap pada akhir tahun ini vaksin sudah bisa dimanfaatkan oleh penduduk di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saudara, kenapa harus kita manfaatkan? Supaya kita terhindar dari maut, kebinasaan, dan supaya tidak ada korban-korban lagi yang meninggal karena COVID-19. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-10, mari kita baca bersama-sama kembali ayat firman Tuhan tersebut, Yohanes pasal yang ke-10, supaya saudara dan saya, kita sekalian bisa belajar bersama-sama firman Allah yang hidup ini bagi kita sekalian. Yohanes pasal yang ke-10, dari ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang
supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berdasarkan nats ini, saudara dan saya, kita melihat ada 3 jaminan yang diterima umatnya dalam penyataan Yesus Kristus sebagai pintu. Yang pertama, penyataan yang pertama adalah Ia melindungi umat dari kejahatan. Dikatakan dengan sangat jelas ayat ke-7, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Itu berarti saudaraku, kita dilindungi dari segala macam kejahatan. Ayat sebelumnya kalau saudara baca, kita bersama-sama tahu ada pencuri, ada penjahat yang bisa merampok, merampas dan bahkan membinasakan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9. Tetapi kita lihat bersama-sama Yesus sebagai pintu melindungi domba-domba itu. Nah saudaraku yang saya kasih, bagaimana dia melindungi yang kita lihat bersama-sama? Saudara dan saya dijadikan komunitas yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi umatnya, kita menjadi bagian satu dengan yang lain, yaitu gereja Tuhan. Di dalam Matius pasal yang 16 ayat 13 sampai dengan 19 dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus bahwa ia adalah Mesias, aku akan mendirikan jemaatku. Kunci surga diberikan. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Yesus sebagai pintu, Dia yang melindungi kita. Bagaimana Dia melindungi kita? Kita dihimpun menjadi satu komunitas yang baru di dalam Kristus. Kita menjadi bagian dari jemaatnya, di mana Ia adalah sebagai kepala dan kita sebagai anggota-anggota tubuhnya. Kita patut mengucap syukur dengan semuanya itu. Sebagai komunitas yang baru, kita bisa saling mengingatkan, saling menegur dalam kasih, saling menasihati, saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara, mari kita bersama-sama juga sebagai gereja, kita boleh saling memberikan nasihat, kita saling menegur supaya kita tidak jatuh di antara kita satu dengan yang lain ke dalam kejahatan, ke dalam dosa yang begitu sangat banyak di dalam kehidupan ini. Kita patut mengucap syukur Yesus sebagai pintu. Itulah jaminan bagi kita saudaraku yang saya kasihi. Kita menjadi bagian dalam komunitas yang baru. Dan tidak hanya itu, kita mendapat kepastian perlindungan dari Dia. Nah saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28c, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudaraku, sebagai bagian anggota tubuh Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara direbut, dirampas oleh siapapun, oleh kuasa-kuasa kegelapan manapun. Mungkin kita seringkali, mungkin kita jatuh, mungkin kita terjerembab, kita tersesat, tapi Dia akan mencari kita sampai kita didapatkannya kembali oleh Dia. Kita kembali dibawa ke dalam satu kandang bersama-sama dengan Dia. Itulah kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mendapat kepastian dari Tuhan akan perlindungannya. Kita patut mengucap syukur. Ada jaminan yang pasti bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus melindungi kita. Nah saudara, ada satu kisah dalam perjanjian lama. Saya akan menceritakan satu kisah yang sangat menarik dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Saudara, ini bagian yang luar biasa. Setelah satu kejadian yang luar biasa, pembunuhan yang sungguh-sungguh yang tidak kita harapkan terjadi, bahwa Kain membunuh Habil adiknya. Padahal Tuhan sudah memperingatkan kepada Kain, awas, hati-hati, dosa sedang mengintip di depan pintu, jangan kamu terganggu dengan amarahmu. Tetapi Kain tidak mendengar itu dan Kain membunuh adiknya Habil. Dan Tuhan tahu dengan apa yang sudah diperbuat Kain itu. Lalu Tuhan menghalau Kain. Namun demikian, apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Semua orang berdosa mempunyai ketakutan yang hebat. Semua orang yang pernah mengalami banyak kesalahan mempunyai rasa kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hidupnya.
Demikian juga dengan Kain. Kalau kita baca bersama-sama dalam Kejadian pasal yang keempat tersebut, apa yang kita lihat di situ? Saudara, Kain sangat ketakutan. Dia takut pada waktu dia diperintahkan untuk keluar. Dia takut pada waktu Kain harus pergi dari tempatnya. Kain takut dibunuh. Tetapi Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau. Saudara, inilah bukti bahwa kasih Allah yang besar di dalam Kristus Yesus adalah kasih yang sanggup melindungi saudara dan saya. Seperti pernyataannya yang sangat jelas, tidak ada yang akan mampu merebut mereka dari tanganku. Jika engkau, saudaraku, sudah menjadi bagian dalam komunitas yang baru, yaitu menjadi pengikut-pengikut Yesus, menjadi anggota-anggota tubuh Yesus, maka saudara, kita semua mendapat jaminan perlindungan dari Tuhan. Saudara, bersyukurlah untuk segala hal yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kita. Jaminan yang kedua, di dalam Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama, Tuhan menyelamatkan umatnya dari maut. Seperti yang kita ketahui bersama-sama dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Saya orang berdosa. Dan masih mungkin berbuat dosa dalam kehidupan dunia ini. Sampai mendapat kesempurnaan yang utuh nanti di surga. Saudaraku yang saya kasih, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kecuali Yesus Kristus. Semua orang telah berbuat dosa. Dan seperti yang kita tahu bersama-sama, firman Allah juga mengatakan Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, ialah kematian. Itu harga mati, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Itu akibat dari perbuatan dosa. Saudara dan saya mati. Siapa dia yang hidup dalam kematian? Mari kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-8, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara dan saya tidak luput dari semuanya itu. Sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa yang mendapat murka Allah karena dosa yang kita perbuat. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Sesungguhnya kita punya hak hanya hidup di dalam api neraka yang menyala-nyala. Karena upah dosa adalah maut. Kita tidak bisa terhindar siapa kita. Kita mungkin bukan pesundal, tapi siapa yang tidak pernah membuat dusta? Ingat, sekalipun Anda berbuat dusta, hukumannya maut. Kita tidak luput dari murka Allah ini. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengetahui bersama-sama yang tidak mungkin bisa kita lepas ini. Di dalam Yesus Kristus pada akhirnya kita menemukan jalan keluar yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri bersama-sama. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, firman Allah mengatakan kepada kita, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, yaitu perkataan Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah saudaraku yang saya kasih, dengan sangat gamblang dikatakan, barang siapa percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Dia, percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini saudara, tidak ada nama lain yang oleh kita dapat diselamatkan jika tidak di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kehendak Bapa di dalam hal ini jelas.
Bukan orang yang berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dia yang mendapat hidup yang kekal. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, ini adalah jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Mari kita sekalian menyadari bersama-sama. Inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang percaya yang melihat anak dan percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada zaman akhir. Dan dalam perikop yang sangat jelas dalam Injil Yohanes juga, pasal yang ke-10 tersebut, kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-28, apa dikatakan firman Tuhan di sana. Nah, saudaraku, dikatakan dengan sangat jelas bagian firman Tuhan ini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merenggut mereka dari tanganku. Saudara, ayat yang ke-9 sebagai pintu dengan sangat jelas dia berkata apa di sana? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, barang siapa masuk melalui Yesus Kristus, ia akan selamat. Puji Tuhan. Jika engkau percaya kepada Yesus dan mempercayakan diri engkau kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pintu masuk surga hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Serahkan diri saudara kepada Dia, berserulah kepada Dia, panggil namanya, aku percaya, dan mempercayakan diriku kepada Yesus Kristus, bahwa engkau, Yesus, adalah Tuhanku dan Juru Selamat. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, kita diselamatkan. Mari saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur untuk semuanya itu. Ada jaminan keselamatan di dalam Dia. Saudara, ada kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang bapak yang sangat mengasihi anak yang sangat kurang ajar. Sebelum ayahnya wafat, dia sudah minta warisan. Dan ayahnya memberi secara adil kepada semua anak-anaknya. Karena ada satu anak yang minta warisan dan semua dapat warisan. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu anak yang minta warisan ini, yang kurang ajar ini. Dia pergi keluar dari rumah bapaknya. Dia foya-foya, dia menghabiskan semuanya untuk memuaskan keinginan dirinya dengan sangat-sangat luar biasa, sampai kehabisan segala harta bendanya. Dan akhirnya dia harus bekerja dan untuk menjaga babi. Dan yang luar biasa, pada waktu ia menjaga babi, sulit dia dapat makan, dan dia makan bersama-sama dengan babi, dengan makanan babi. Saudara, betapa dia sangat sengsara luar biasa. Mulai ia sadar, mulai dia memandang tentang rumah Bapa di surga. Rumah Bapaknya yang sangat luar biasa itu, yang penuh dengan segala kelimpahan. Semua orang-orang upahan Bapaknya hidup dengan segala kemakmurannya. Tetapi dia sebagai anak saat ini sangat menderita luar biasa. Belum pernah dialaminya selama ini seperti ini. Ia hidup dalam kesengsaraan yang hebat. Tetapi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia mulai ingat dia kembali. Lebih baik aku menjadi orang upahan Bapa saja. Dan dia kembali ke rumah Bapaknya. Dia mengakui semua kesalahannya. Dia tidak berani mengakui dirinya kembali sebagai anaknya. Dan dia berkata, ampuni aku, jadikanlah aku orang upahan Bapa. Dia merasa tidak layak lagi menjadi anak. Dia lebih layak menjadi seorang budak bagi bapaknya. Tetapi apa yang terjadi sebelum dia sampai, bapaknya berlari memeluk dia yang sudah bau dengan kotoran babi itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku, dia menggantikan baju yang sudah buruk itu. Dia siapkan yang terbaik, jubah yang terbaik, cincin dikenakan, dan bahkan pesta disiapkan untuknya. Karena dikatakan dengan sangat jelas, dia sangat mengasihi anak ini yang dahulu hilang sudah didapat kembali, yang dahulu mati sudah hidup kembali. Ada sukacita luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, itulah kasih Allah.
Kasih yang menjangkau hati setiap manusia yang berdosa, supaya kita yang kehilangan sukacita memperoleh sukacita kembali, supaya kita juga bisa melihat bagaimana sukacita surgawi terjadi di muka bumi ini ketika kita diselamatkan olehnya. Saudaraku, mari kita bersama-sama mensyukuri bersama-sama akan jaminan keselamatan ini. Tidak ada seorang pun yang merebut keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Jaminan yang ketiga. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaminan yang ketiga adalah Ia menuntun umat agar mempunyai hidup berkelimpahan. Saudara, apa yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan bukan berarti semata-mata saudara menjadi orang kaya, punya banyak uang dan banyak harta. Bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Mari kita lihat kembali bersama-sama bagian ayat firman Tuhan ini. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sebagai domba ada satu kebutuhan, ada satu keperluan akan makanan dan minuman. Tetapi karena dia sebagai pintu dikatakan kita masuk dan keluar melalui pintu itu, kita menemukan padang rumput. Segala kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Dan itulah yang patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa saudara dan saya, kita semua tidak dibiarkan hidup dalam kekurangan. Bukan secara jasmani saudara, tapi saudara diberi kepuasan oleh Tuhan. Saudara diberi air hidup oleh Dia yang terus-menerus memancar seperti mata air dalam kehidupan saudara. Tidak pernah kering dalam hidup saudara. Saudara, kepuasan dalam hidup ini tidak tergantung oleh banyaknya harta yang saudara miliki, oleh segala hal yang saudara ada di sekitar saudara. Tidak. Tetapi sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dia kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itulah air kehidupan yang memberikan kita hidup berkelimpahan. Sehingga siapapun saudara dan saya menghadapi pandemi saat ini, kita tidak akan pernah takut akan yang namanya kematian. Tetapi sinar kita terus memancar, mata air terus meluap-luap keluar, dan kita mampu tinggal dalam segala kepuasan dan bahkan mampu menjadi berkat bagi banyak orang yang tidak tinggal dalam kepuasan hidup ini, sehingga mereka mampu hidup puas. Ia sebagai roti hidup. Dikatakan dengan sangat jelas bagi saudara dan saya apa yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya sebagai roti hidup. Yohanes 6 ayat 36 dikatakan bagi kita sekalian, firman Allah mengatakan demikian. Saudaraku yang saya kasih, demikian firman Allah, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35. Yesus mengatakan dengan sangat jelas, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dialah sumber kepuasan bagi hidup saudara dan saya. Saudara tidak hanya merasa aman di dalam Dia yang menyatakan dirinya sebagai pintu, tetapi saudara juga merasa nyaman bersama dengan Dia. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, mengucap syukur di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kenyamanan. Karena kita tahu Dia tidak membiarkan kita hidup dalam berkekurangan. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dalam kehausan dan kelaparan, karena dunia ini menyebabkan saudara hidup dalam kelaparan dan kehausan, sukacita yang terhilang. Tetapi sebaliknya, saudara dipenuhi oleh sukacita di dalam Kristus Yesus. Saudara dipenuhi oleh damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Saudara dipenuhi oleh pengampunan dari Tuhan. Saudara dipenuhi oleh kasih yang begitu melimpah dari Tuhan. Kita patut mengucap syukur.
kata hidup yang berkelimpahan, itu berarti saudaraku, di dalam hidup saudara, saudara kita sekalian diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, bersyukurlah bahwa sesungguhnya kita memperoleh keselamatan di dalam Dia, mulai jaminan yang pasti di dalam Dia, supaya kita juga terus boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah yang dinamakan jaminan hidup berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, pada akhirnya ketika kita mengetahui bersama-sama dengan 3 jaminan Yesus dalam penyataan dirinya sebagai pintu, mari kita bersama-sama menyadari bersama-sama bahwa sesungguhnya kita tidak bisa tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena Dialah Tuhan yang mampu melindungi kita dari segala kejahatan. Karena Dialah Tuhan dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan saudara dan saya. Karena Dialah Tuhan sumber segala hidup kita, yang memberikan kehidupan kita, memuaskan segala kedahagaan hidup kita di dunia ini yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini, supaya kita dipuaskan, merasa aman dan nyaman bersama Dia. Yang pada akhirnya saudara dan saya, kita boleh menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menyatakan dirimu sebagai pintu yang merupakan jaminan bagi kami bahwa kami dapat perlindungan dari Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dilindungi dari segala macam kejahatan di dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sebagai pintu, sesungguhnya Engkau memberikan keselamatan bagi kami sebagai kasih karunia di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan kami dari murka yang menyala-nyala, dari hukuman atas segala dosa yang kami perbuat. Dan tidak hanya itu Tuhan, karena Engkau sebagai pintu menjamin kami akan hidup yang berkelimpahan. Tuhan, bukan karena kelimpahan atas segala berkat, jasmani, harta, benda, pangan, makanan yang kami akan nikmati, tetapi lebih dari sekedar kehidupan dunia ini. Sesungguhnya Engkau memberkati kebutuhan-kebutuhan batiniah kami, kebutuhan-kebutuhan rohani kami yang penuh dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Karena kebenaran hanya ada di dalam Tuhan sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup dalam kekurangan kami. Karena Engkau sebagai pintu menuntun kami keluar dan masuk ke padang rumput Tuhan. Karena kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, supaya kami sungguh merasa aman dan nyaman bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah yang mampu memuaskan segala hidup kami. Tuhan, tuntunlah supaya kami bersama-sama pada akhirnya kami memperoleh keyakinan yang pasti, jaminan dari Tuhan akan perlindungan dari kejahatan, akan keselamatan yang kami peroleh untuk hidup yang kekal, terhindar dari muka Allah yang menyala, hukuman atas segala maut. Dan pada akhirnya kami sungguh-sungguh memperoleh kehidupan, hidup yang baru, hidup yang berkelimpahan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terpujilah Engkau oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Edwin Halim yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya
Apa yang sudah ditabur boleh menjadi benih dan bertumbuh serta menghasilkan buah dalam kehidupan kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita respon dengan pujian, segala perkaraku kuserahkan padamu. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Bila Kau Rasa Gelisah di Hatimu. Bila dalam kabut tak menentu hidupmu,
berdoa bersama. Bapa Surgawi Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di dunia ini karena virus corona COVID-19. Ada begitu banyak negara, termasuk negara kami Tuhan, sungguh hidup dalam kesusahan yang hebat. Banyak pekerja-pekerja, perusahaan-perusahaan tutup dan pekerja tidak bekerja lagi. Banyak orang yang berusaha menanggung banyak rugi. Tuhan, banyak orang-orang yang kena sakit Tuhan, begitu sangat ketakutan dan tidak sedikit juga Tuhan yang akhirnya meninggal. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa dan kami percaya Engkaulah sumber perlindungan yang abadi bagi kami. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami. Engkaulah yang menuntun hidup kami, yang menjamin agar kami tidak berkekurangan dalam hidup ini. Karena Engkaulah yang memuaskan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya di seluruh dunia termasuk negara kami pada akhirnya mampu mengentaskan COVID-19 ini. Engkau pakai pemerintah yang saat ini sedang bekerja luar biasa untuk mengentaskannya. Tidak hanya Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran stafnya, tetapi seluruh jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersama-sama mengentaskan COVID-19 ini. Berkati mereka semua ya Tuhan, dengan segala hikmat Tuhan. Khusus kami berdoa untuk para medis sebagai gerbang terakhir pertahanan. Tuhan, tolonglah supaya mereka semua dapat bekerja secara luar biasa. Engkau lindungi mereka, keluarga mereka, sehingga mereka tidak mudah terpapar. Mereka kuat untuk melakukan segala aktivitas mereka sebagai para medis. Mereka mampu menyatakan dengan kasih yang melimpah, sehingga pada akhirnya Tuhan, ada banyak pasien-pasien yang disembuhkan karena kasih dan kuasa Tuhan yang Kau pakai dalam hidup mereka. Demikian ya Tuhan, bagi seluruh rakyat di seluruh Indonesia dan bahkan dunia, kami sebagai garda terdepan mau melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar, sehingga akhirnya kami tidak menjadi orang-orang yang mampu menjadi penular yang sungguh-sungguh tidak kami harapkan. Jika kami tanpa kami sadari kami sesungguhnya adalah penderita COVID. Tetapi sebaliknya Tuhan, dengan protokol kesehatan kami mampu menghindari semuanya itu. Baik mungkin kami sebagai OTG ataupun kami sebagai orang yang sehat, kami sungguh terhindar dari paparan COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada kami, berikan perlindungan dan kesehatan prima bagi kami dan seluruh anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungilah mereka dalam setiap aktivitas mereka, kesibukan mereka yang terpaksa harus keluar dari rumah dan melakukan kegiatan. Tuhan, Engkaulah sumber perlindungan kami, Engkau melindungi semua umat. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa, biar kiranya Allah kami, Tuhan kami yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan, setiap pengajaran, dan pada waktu anakmu belajar pun Engkau menyertai umatmu dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, bimbingan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa,
Amin. Persekutuan kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak saudara untuk dapat mengikuti sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.